Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Tifa dari kelas 12 TJKTA. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 2.2.13 yaitu point to point single area. Langkah pertama, kita masukkan username. Di sini ada 3 router. Kita masuk ke instruksi. Yang akan dikonfigurasi yaitu configure router ID, configure network for OSPF routing, yang ketiga configure passive interface, dan yang keempat verify OSPF configuration. Langkah pertama yaitu ada configure router ID, yaitu konfigurasi router ID dengan perintah sebagai berikut: router OSPF process min ID. Dan di sini untuk router 1.1.1.1, untuk router 2, 2.2.2.2, dan untuk router 3, 3.3.3.3. Kita masukkan ke router 1 terlebih dahulu. Router, kita masukkan perintahnya, OSPF 10, enter. Kita masukkan router ID-nya, router min ID 1.1.1.1, enter. Oke, kita lanjut ke router 2. Masukkan perintah yang sama, router OSPF 10, enter. Masukkan router ID-nya, router min ID 2.2.2.2, enter. Dan terakhir kita masukkan ke router 3. Router OSPF 10, enter. Kita masukkan router ID-nya, router min ID 3.3.3.3, enter. Oke, kita masuk ke langkah kedua, yaitu configure network for OSPF routing. Konfigurasi jaringan untuk routing OSPF. Dan di sini step pertamanya yaitu langkah pertama, configure network for OSPF using command and messages. Di sini ada pertanyaan yang pertama. How many statements are required to configure OSPF to route all the network attached to router 1? Jadi di sini berapa banyak pernyataan yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi OSPF untuk merutukan semua jaringan yang terhubung ke router 1. Berarti ada 3 di sini, yaitu gigabyte 0/0/0 dan serial 0/1/0 dan serial 0/1/1. Kita jawab. Untuk pertanyaan nomor 1 ada 3. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu the LAN attached to router 1 has a /24 max. What is the equivalent
of this max in dotted decimal representation. Jadi berapa subnet max /24? Berarti 255.255.255.0. Ini untuk jawaban nomor 2. Pertanyaan yang ketiga yaitu subtract the dotted decimal subnet max from 255.255.255.255. What is the result? Berarti subnet max dikurang hasilnya hasilnya 0.0.0.3. Untuk pertanyaan nomor 4, what is the dotted decimal equivalent of the slice 30 subnet max slice 30 itu jawabannya 255.255.255.252. Itu untuk subnet max 30. Pertanyaan berikutnya yaitu yang kelima, subtract the dotted decimal representation of the slice 30 max from 255.255.255.255. What is the result? Untuk hasilnya yaitu 0. Untuk subnet max di jawaban nomor ketiga, untuk subnet 24 yaitu jawabannya 255. Untuk subnet max 30 0.0.0.3. Nah ya, tadi keliru, mohon maaf. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Configure the routing process on router 1. Kita masuk ke langkah kedua. Configure networks for OSPF routing using interface IP address and quad 0 max. Konfigurasikan jaringan untuk perutean OSPF menggunakan alamat IP interface dan quad 0 max. Berarti kita masukkan internetnya. Pada router 2, konfigurasikan internet. Kita sebelumnya kita masuk dulu ke router 1. Kita masukkan internet dulu di router 1. Router 1 kita masukkan dulu terlebih dahulu. Kita lihat IP address-nya. Ini untuk router 1, IP address-nya untuk gigabyte 192.2.168.10.1 dan subnet max-nya yaitu
kita masukkan perintahnya. Network 192.168.10.1 spasi wheel kanvasnya 0.0.0.255 area 0. Ini perintah ini yaitu yang ada di sini. Kita masukkan network address-nya yaitu 192.168.10.0. Untuk wildcard max-nya yaitu 0.0.0.255 dan untuk area ID-nya itu area 0. Enter. Setelah itu kita masukkan interface-nya. Interface serialnya yaitu kita lihat sini serial yang pertama yaitu 10.1.1.1.0 spasi 0.0.0.3 area 0. Sama ya seperti tadi untuk wildcard max-nya dan area ID-nya. Enter. Kita masukkan yang terakhir yaitu network ini. Kita kurangkan 10.1.1.4 jadinya. Spasi wildcard max-nya 0.0.3 area ID-nya area 0. Enter. Oke, untuk router 1 berarti sudah. Kita lanjut ke router 2 dan sama ya perintahnya. Oh iya, di sini. Nah, untuk IP address-nya ini. Network, perintahnya network 192.168.20.20.1 spasi wildcard max-nya 0.0.0.0. Untuk area ID-nya area 0. Itu 192. Udah, enter. Kita masukkan selanjutnya. Kita masukkan yang sebelah sini. 10.1.1.2 wildcard max-nya 0.0.0. Untuk area ID-nya area 0. Enter. Sama. Enter. Kita masukkan perintah yang sama. Terakhir berarti 9 kita ganti di sini. 2-nya menjadi 10.1.1.9 untuk wildcard max-nya ini, areanya ini. Oke, kita lanjut ke router 3. Untuk router 3. Oh iya. Di sini langkahnya kita hanya masukkan untuk router 1 dan router
router 2. Ya, betul. Kita masuk ke step ketiga, yaitu yang langkah ketiga, configure OSPF routing on router interface. Konfigurasikan kerutan OSPF pada antarmuka router. Berarti pada router 3 kita konfigurasikan. Kita masuk dulu ke pertanyaan. Which interface on router 3 should be configured with OSPF? Interface mana pada router 3 yang harus dikonfigurasikan dengan OSPF? 3 interface ini ya. Ini gigabyte 0/0/0. Nah, yang ini gigabyte 0/0/0 S serial 0/1/0 dan serial 0/1/1. Kita jawab terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6. Di 0/0/0 serial 0/1/0 dan serial 0/1/1. Oke. Kita masuk konfigurasi router 3. Di sini perintahnya yaitu IP OSPF process min ID dan area ID. Kita masukkan terlebih dahulu di router 3. Interface G0/0/0. Enter. IP OSPF 10 area 0. Enter. Kita masukkan interface serialnya. Interface serial 0/1/0. Interface serial. Enter. IP kita masukkan yang selanjutnya. OSPF 10 area 0. Enter dan masukkan serial terakhir. Interface yang terakhir yaitu interface serial 0/1/1. Enter. IP OSPF 10 area 0. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu configure passive interface. Konfigurasikan. Kita minimize dulu. OSPF. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu which interface on router 1, router 2, dan router 3 are LAN interface. Interface mana pada router 1, router 2, dan router 3 yang merupakan interface LAN? Berarti di sini interface LAN ini yaitu gigabyte. Karena ini semua gigabyte. Kita jawab terlebih dahulu.
gigabyte 0/0/0 pada ketiga router. Pada 3 gigabyte pada ketiga router. Oke. Itu yang selanjutnya. Kita konfigurasi passive min interface dengan perintah pada ketiga router kita masukkan perintah berikut di ketiga router tersebut. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Enter. Router OSPF 10 passive min interface G0/0/0 passive min interface G0/0. Kita masukkan juga di router 2 dan router 3. Router OSPF 10 passive min interface G0/0/0. Terakhir masukkan di router 3. Router OSPF 10 passive min interface G0/0/0. Enter. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu verifikasi konfigurasi OSPF. Kita masukkan perintah show pada semua router. Show IP OSPF. Kita kembali dulu. Show IP OSPF protokol. Show IP OSPF invalid. Ini untuk IP-nya. Kita lanjut di router 2. So, IP OSPF
IP-nya ini. Oke, kita masuk ke router 3. Yap, sudah selesai. Kita cek result terlebih dahulu untuk memastikan sudah dikonfigurasi semuanya. Dan ya, sudah. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.